Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nisa. Saya Laila Tusaidah. Saya Jefiza Rahmana. Saya Elsa Dumisnanufika. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan prinsip-prinsip dasar hubungan industrial di Indonesia. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Jefi. Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antar pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada beberapa sejarah hubungan industrial. Yang pertama, di tahun 1918 sampai 1919 yaitu revolusi industri di Inggris. Yang kedua di tahun 1883 sampai 1889 yang bertepatan di Jerman tentang asuran kesehatan, kecelakaan kerja, dan pensiun sebagai cikal bakal negara kesejahteraan. Selanjutnya di tahun 1919 pembentukan International Labour Organization atau ILO. Yang selanjutnya di tahun 1944 tentang Deklarasi Philadelphia. Yang selanjutnya di tahun 1948 sampai 1949 tentang konversi ILO. Selanjutnya ada di tahun 1948 sampai 1966 tentang UDHR. Yang selanjutnya di tahun 1976 di Jerman tentang model condetermination atau perwakilan pekerja di Dewan Pengawas. Selanjutnya di tahun 1994 sampai 2009 direktif direvisi menjadi di tahun 2009 sampai 38 EC. Selanjutnya 1998 sampai 2022 deklarasi ILO. Dan terakhir di 2024 perkembangan jurisprudensi modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Barista. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hubungan industrial di Indonesia. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu konsep hubungan industrial Pancasila. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tentang ketenagakerjaan. Dan yang ketiga yaitu perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selanjutnya yaitu penguatan mekanisme penyelesaian perselisihan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang terakhir yaitu hak berserikat, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Selanjutnya yaitu tujuan hubungan industrial. Yang pertama, menjamin hak-hak dasar pekerja dan pengusaha, yaitu memiliki kebebasan dalam berserikat, berorganisasi, dan berunding. Selanjutnya yaitu mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan damai dengan melalui sosial tripartit, yaitu antara pemerintahan, pengusahaan, dan pekerja. Selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing beriringan dengan desk work atau upah yang layak, jam kerja wajar, serta kepastian kerja dan partisipasi kerja. Selanjutnya yaitu menjamin keselamatan dan kesehatan kerja sebagai hak-hak dasar di tempat kerja. Selanjutnya yaitu mewujudkan kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk upah yang setara agar pekerja bernilai yang sama. Terus selanjutnya yaitu menyediakan mekanisme penyelesaian perselisih yang cepat, adil, dan berbiaya wajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nisa.
Selanjutnya, unsur-unsur hubungan industrial ada 3, yaitu pekerja atau buruh, yang kedua pengusaha, yang ketiga pemerintah. Pekerja atau buruh, individu yang memberikan tenaga atau jasa untuk memperoleh upah. Yang kedua, pengusaha, pihak yang mempekerjakan tenaga kerja dan mengelola kegiatan produksi. Yang ketiga, pemerintah, bertindak sebagai regulator dan penyeimbangan agar hubungan kerja berlangsung adil dan harmonis. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Laila. Poin selanjutnya adalah instrumen hukum internasional. Di mana instrumen hukum internasional ada 2, yaitu yang pertama hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini ada 2 poin juga terkait dengan UDHR atau Universal Declaration of Human Rights. Di tahun 1948 pasal 23 tentang hak atas kerja, upah adil, serikat. Yang poin kedua, International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights atau ICCR. Di tahun 1966 pasal 8 yang terkait dengan hak berserikat dan berunding bersama. Yang kedua adalah ILO atau International Labour Organization. ILO ada 3. Yang pertama ILO Convention nomor 87 di tahun 1948. Yang kedua ILO Convention nomor 98 tahun 1949, dan yang ketiga ILO Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work tahun 1998 amandemen 2022. Kemudian lembaga dan mekanisme hubungan industrial. Yang pertama ada ILO, Badan Tripartit, di mana menetapkan standar, memantau dan memberi asistensi teknis. Yang kedua, aktor inti. Aktor inti ini terkait dengan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, pemerintah atau otoritas ketenaga kerjaan. Dan yang ketiga adalah mekanisme, di mana perundingan bersama, dialog sosial, penyelesaian perselisihan atau konsilasi, mediasi, arbitrase, serta peradilan. Sekian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.